Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang latar belakang Muhammadiyah didirikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Safa Khairunisa Henandri, NIM I 00190152. Yang kedua, adik gua Syahda Nur Fauziah, NIM I 00190156. Yang ketiga, Ismi Purniasih, NIM I 00190161. Yang keempat, Dila Aulia Salsananda, NIM I 00190173. Yang kelima, Safia Kansa Farafanaya, NIM I 00190181. Yang keenam, Vera Novitasari, NIM I 00190182. Yang ketujuh, Asroriza Hasanah, NIM I 00190183. Dan yang terakhir, Dinda Ayu Siti Mutmainah, NIM I 00190187. Latar belakang Muhammadiyah berdiri. Secara etimologi, Muhammadiyah diambil dari kata Muhammad yang artinya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah berhubungan dengan masalah yang terkait, yaitu aspirasi Islam Ahmad Dahlan, realitas sosio-agama di Indonesia, realitas sosio-pendidikan di Indonesia, dan realitas politik Islam Belanda. Faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah ada dua. Yang pertama, faktor subjektif. Lahirnya Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh kontroversial pada zamannya. Waktu itu beliau sudah mampu dan berkesempatan membaca atau mengkaji kitab-kitab yang disusun oleh alim ulama yang mempunyai aliran hendak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan menggunakan akal yang cerdas dan bebas, faham dan keyakinan agama yang dilengkapi dengan penghayatan dan pengalaman agamanya, inilah yang mendorong kelahiran Muhammadiyah. Yang kedua yaitu faktor objektif. Yang dimaksud ialah keadaan dan kenyataan yang berkembang saat itu. Hal ini merupakan pendorong lebih lanjut dan permulaan yang telah ditetapkan hendak dilakukan subjek. Teori yang hanya mempertimbangkan aspek realitas sosial ada dua. Yang pertama, faktor internal. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi keagamaan kaum muslimin Indonesia yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, politik Islam Belanda terhadap kaum muslimin di Indonesia. Yang kedua, pengaruh ide dan gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah. Teori yang hanya mempertimbangkan aspek realitas sosial ada dua. Yang pertama, faktor eksternal, dan yang kedua, faktor internal. Faktor eksternal, faktor yang berkaitan dengan kondisi keagamaan kaum muslimin Indonesia sendiri yang telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Sebelum Islam datang, terlebih dahulu di Indonesia sudah bercokol agama Hindu dan Buddha yang cukup berpengaruh dalam mewarnai kerohanian penduduk Indonesia. Kehidupan keagamaan yang tampak ketika itu adalah sinkretisme, yaitu campuran antara kepercayaan tradisional yang telah menjelma menjadi adat kebiasaan yang bersifat agamis dengan bentuk mistik yang dijiwai oleh agama Hindu dan Buddha. Faktor internal yang pertama, politik Islam Belanda terhadap kaum muslimin di Indonesia. Yang kedua, pengaruh ide dan gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah. Faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Faktor subjektif. Keseriusan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, yaitu keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Faktor objektif ialah keadaan dan kenyataan yang berkembang pada saat itu. Hal ini merupakan pendorong lebih lanjut dan permulaan yang telah ditetapkan hendak dilakukan subjek. Selanjutnya, teori yang mempertimbangkan aspek realitas sosial. Faktor internal, kehidupan keagamaan yang tampak ketika itu adalah sinkretisme, yaitu campuran antara kepercayaan tradisional yang telah menjelma menjadi adat kebiasaan orang yang bersifat agamis dengan bentuk mistik yang dijiwai oleh agama Hindu dan Buddha.
Faktor eksternal 1. Politik Islam Belanda terhadap kaum muslimin di Indonesia. Politik Islam Belanda yang didasarkan pada konsep Snoek-Hurch sangat bermusuhan pada Islam dan umat Islam Indonesia. Pembatasan-pembatasan kepada setiap aktivis kaum muslimin, seperti dilarang mendirikan organisasi politik, disensornya semua penerbitan yang datang dari luar, dan dibatasinya jamaah haji Indonesia. Yang kedua adalah pengaruh ide dan gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah. Pengaruh Mekah masuk ke Indonesia melalui orang-orang Indonesia yang sedang melakukan ibadah haji. Dan sewaktu di Mekah, mereka mempelajari Islam dengan memperdalam beberapa aspek ajaran Islam. Pengamatan langsung terhadap daerah pusat Islam yang banyak terpengaruh oleh ide pembaruan ini akhirnya mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Visi dan misi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah. Adapun visi Muhammadiyah adalah bertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektivitas kinerja majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas persyarikatan dan amal usaha. Kemudian misi Muhammadiyah. Misi Muhammadiyah ini ada 6. Yang pertama yaitu mewujudkan landasan kerja majelis yang mampu memberikan ruang gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan. Misi yang kedua yaitu revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis. Maksudnya, dapat dimaknai sebagai proses penguatan kembali sistem paham dan jati diri sesuai dengan prinsip-prinsip ideal gerakan menuju pada tercapainya kekuatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang menjalankan fungsi dakwah dan tajdid menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian, misi yang ketiga, mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi yang lebih memadai. Misi Muhammadiyah yang keempat, membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif. Misi Muhammadiyah yang kelima, menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Misi Muhammadiyah yang keenam, menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam serta menyebarluaskan melalui berbagai sarana publikasi. Selanjutnya, 5 doktrin Muhammadiyah. Yang pertama, tauhid yang jernih dan benar akan melahirkan kehidupan yang bersih, seimbang, dan adil sejahtera. Sebaliknya, apabila tauhid terkena syirik, kehidupan umat Islam akan mengalami degradasi dan degenerasi dari segala bidang. Yang kedua, pencerahan umat dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan umat Islam. Muhammadiyah menempuh 3 proses pendidikan, yakni taklim, tarbiyah, dan takdib. Yang ketiga, menggembirakan amal soleh dalam organisasi Muhammadiyah. Syarat berdirinya ranting Muhammadiyah adalah memiliki amal usaha walaupun hanya sebuah madrasah ibtidaiyah. Yang keempat, bekerja sama untuk kebajikan yang berdimensi 4, yaitu kerjasama Muhammadiyah dengan seluruh ortonom, antara Muhammadiyah dengan seluruh organisasi Islam untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah, kerjasama dengan seluruh kekuatan sosial dan dengan pemerintah. Yang kelima, menghindari kegiatan politik praktis. Muhammadiyah membangun masyarakat dan membangun infrastruktur dalam perspektif jangka panjang. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.